Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya hari Luar biasa, ini? terus Pasti luar semangat. biasa, terus semangat, amin. Amin. Dan mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, tapi itu tidak membatasi hadirat Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama kita menyembah Tuhan yang dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kau dahsyat, Kau baik, Kau menyertai kami Tuhan. Situasi boleh menjadi seperti sekarang ini, tapi kami percaya kasih-Mu tetap tercurah penuh bagi setiap kami, membawa damai sejahtera buat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai sekali lagi kami, sekalipun kami ada di rumah, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Amin. Orang-orang yang haus, yang rindu akan Engkau Tuhan. Yes, Tuhan. Ini kami Bapa, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari sama-sama kita sembah. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, mari angkat suara, sembah Dia. Dimanapun kau berada pagi hari ini, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Haleluya, haleluya Tuhan, kami tinggikan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Kiara rabaya shikara rabaya Kau shande, Allah yang setia. Kiara rabaya shanda nabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, selama-lamanya Tuhan Engkau dahsyat. Kami sembah Kau Yesus. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Selamanya Yesus kami sembah Jiwa Kau. kami tinggikan namamu Tuhan, Kau Allah yang besar. Kiara rabaya shikara rabaya Yesus, shande. Yesus, Haleluya, we haleluya. worship you. Haleluya, haleluya. Oh God. Yesus, Yesus, Thank you Tuhan. Lord. Terima kasih Tuhan. Waktumu Tuhan, We yang worship you terbaik. God. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya waktunya Tuhan, Dia pasti berikan yang terbaik. Yes, Yesus. Haleluya. Yes Lord. Kami percaya Tuhan, Amen. kuasa-Mu nyata. Yes. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Berkati sertai urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang kekasih, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini kami bisa boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Pujian penyembahan telah kami lantunkan dan hari ini kami rindu ada bagian dalam hidup kami untuk mendengar, untuk diisi, untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua hari ini bisa memahami firman Tuhan, bukan dengan hikmat manusia, tapi melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang selama ini kami belum mengenal, belum mengerti tentang firman Tuhan, satu rahasia dibukakan pada pagi ini, sehingga hidup kami semakin berkati, hidup kami semakin bertumbuh, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, lewat hamba-Mu dan bagi kami semua hari ini, dan kami siap untuk bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap diberkati lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, dan puji Tuhan pada pagi ini kita masih mengenang tentang kebangkitan Yesus. Hari-hari yang kita lalui mungkin begitu berat karena situasi dan kondisi yang kita alami, tapi pagi ini mari kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita. Dan yang tidak Alkitab, mungkin belum siap Alkitabnya, ini saya siapkan PowerPoint. Mari kita buka dari Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang pertama sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael di Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Ayatnya yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayatnya yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat ketujuh, maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayatnya yang ke-8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jalan yang penuh ikan itu. Ayatnya ke-13. Maka Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam minggu-minggu ini kita sedang memperingati tentang kebangkitan Yesus. Mengapa kebangkitan Yesus itu perlu kita peringati? Bahkan keempat Injil mencatat tentang kebangkitan Yesus. Dan keempat pencatat Injil ini bukan mereka berlomba sebanyak-banyaknya untuk menampilkan tentang berapa banyak Yesus tentang menampakkan diri. Namun menurut catatan Yohanes, mengapa penampakan Yesus, mengapa kebangkitan Yesus ini perlu ditampilkan, perlu diceritakan, perlu disampaikan sampai hari ini dan tercatat di dalam kitab kita. Yang pertama sebetulnya di sini, mengapa kebangkitan Yesus itu perlu dicatat? Yang pertama karena di dalam kebangkitan ini merupakan puncak di mana seseorang mau percaya atau tidak kepada Yesus. Yang kedua, ini juga merupakan puncak di mana pengakuan iman kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus.
Seperti yang dikatakan Thomas, Dia Tuhanku dan Allahku yang sudah bangkit. Namun satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa kebangkitan Yesus ini menandakan bahwa kebenaran telah menang. Anda bisa bayangkan jika kebenaran tidak menang, maka orang yang di dalam dosa tidak punya pengharapan. Dengan kebangkitan Yesus, kita meyakini dan kita tahu bahwa kebenaran telah menang. Sehingga kita orang yang berdosa ini, yang telah percaya kepada Yesus, kita punya pengharapan yang pasti. Amin Bapak Ibu. Pagi ini mungkin pengharapan Anda sedang hilang. Pengharapan sedang gundah gulana. Tapi hari ini kita diyakinkan kembali. Apapun pergumulan kita, kesulitan kita, tidak ada taranya dari kesulitan orang yang berdosa yang tidak punya pengharapan. Tapi karena kita punya Yesus yang sudah bangkit itu, kita memiliki suatu pengharapan. Dan pengharapan itu pasti adanya. Pagi ini saya akan membawakan sebuah tema khotbah, yaitu tentang kebutuhan khusus kita. Kebutuhan khusus kita, atau saya singkat dengan 3K. Hari ini apakah Anda sudah punya kebutuhan khusus yang perlu mendapat jawaban, yang perlu mendapat suatu perhatian, yang perlu mungkin segera yang Anda butuhkan itu menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Ya, next. Kebutuhan khusus apa saudara yang perlu? Dari bacaan hari ini kita belajar dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebutuhan khusus kita yaitu kita perlu memiliki yang namanya komitmen. Tadi ayatnya dikatakan demikian, ayat 3 pasal 21 Yohanes. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku akan pergi menangkap ikan." Lalu teman-temannya berkata, "Aku juga akan pergi dengan engkau." Dan mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa saudara. Mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka gagal. Satu sisi, umat ini, murid-murid ini, dia telah percaya akan kebangkitan Yesus. Dan Yesus berpesan agar mereka pergi ke Galilea dari Yerusalem. Dan murid-murid ini sudah taat. Mereka sedang ada di Galilea. Tapi satu hal, dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan di Galilea. Sebab itu 3 tahun yang lalu, kita tampilkan naik, ya. PowerPoint saya bisa yang kedua, ya berikutnya. Di Lukas pasal 5 ayat 10 katakan demikian. Demikian kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan ayat 11 dikatakan Lukas pasal 5. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, teks ayat ini dalam Lukas cerita sebelumnya persis seperti kisah yang sedang dialami oleh murid-murid ketika dia sedang menanti kedatangan Yesus, penampakan Yesus yang telah berjanji akan datang ke Galilea. Awal Petrus mengenal Yesus, dia telah gagal menangkap ikan dan dia takjub, dia tersungkur melihat mujizat di mana kegagalan semalam itu. Di pagi hari mereka mendapatkan banyak ikan dan dia mengaku, dan sejak saat itu Simon Petrus percaya kepada Yesus. Tapi satu hal di dalam imannya hari ini, Petrus juga mengulang dalam kisah yang sama dalam hidupnya. Di saat yang gundah gulana, saat penantian yang belum pasti itu, Petrus mencoba kembali memainkan peranannya 3,5 tahun lalu, di mana dia sebagai seorang penjala ikan. Bukankah janjinya Petrus, bukankah komitmennya Petrus saat itu, dia akan meninggalkan jalannya, akan meninggalkan masa lalunya untuk mengikut Kristus dengan sepenuh-penuhnya bersama teman-temannya. Tapi faktanya, setelah Yesus disalibkan dan mati, orang-orang ini kehilangan pegangan, orang-orang ini kehilangan pengharapan. Tapi satu pengharapan yang baru muncul ketika Tuhan menampakkan diri. Tapi pesan Yesus, dia disuruh ke Galilea, menantikan dia. Dan sekarang dia sudah di Galilea. Tapi penantian, kapan Tuhan datang, siang, sore, atau pagi, dia tidak tahu. Dan apa yang harus dikerjakan di Galilea, dia juga belum tahu. Tetapi satu hal, di sini Yesus tidak menegur mereka. Yesus tidak menyalahkan mereka. Tapi satu hal,
yang perlu kita renungkan hari ini. Bukan masalahnya dosa atau tidak dosa yang sedang kita kerjakan. Apakah yang sedang kita kerjakan itu keluar dari komitmen hidup kita? Apakah yang sedang kita lakukan hidup sehari-hari kita sudah keluar dari komitmen mengiring Tuhan di dalam hidup kita? Coba kita kenang kembali panggilan kita berapa tahun lalu mungkin. Kapanpun Anda sejak pertama berjumpa dengan Yesus. Sebab itu murid-murid telah berjanji, Simon telah berjanji, dan Tuhan juga berjanji jangan takut. Ternyata murid-murid selama ngiring Yesus 3 tahun setengah mereka tidak kekurangan apa-apa. Makan minum mereka terjamin, kebutuhan mereka tercukupi. Tapi ketika mereka hari ini sedang tidak mempunyai lauk, mereka sedang meragukan kasih Kristus. Komitmen perlu kita bangun kembali hari ini. Apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, jangan kita melangkah lebih dulu, bekerja lebih dulu sebelum bertanya dengan Tuhan, apa yang harus saya kerjakan. Kadang-kadang kita punya kemampuan dan skill, kita tanpa bertanya Tuhan dulu, dan itu yang kita kerjakan lebih dulu. Sehingga yang terjadi apalah? Kegagalan di dalam hidup ini. Simon Petrus mengulangi 2 kegagalan. Pada awal sebelum memiliki Yesus dan terima Yesus, dia telah gagal dengan keahliannya, dengan kemampuannya dan kekuatannya. Dan hari ini juga dia gagal karena dia tidak bertanya Tuhan kembali apa yang dikerjakan. Tetapi dia memainkan nalurinya, memainkan apa yang sedang dia miliki. Dan kebanggaannya dan kemampuannya tentang kehebatannya menangkap ikan. Tapi malam ini juga Petrus dan teman-temannya telah gagal. Sebab itu Tuhan sedang mengingatkan, apa komitmenmu tentang mengiring aku? Apa komitmenmu tentang mengikut aku? Hari ini kita tidak bicara apakah ini dosa, apakah ini salah. Yesus tidak mengoreksi hal ini. Tapi yang jelas Yesus sedang mengingatkan Simon Petrus dan teman-temannya, apa komitmenmu 3 tahun lalu? Ketika aku bersama-sama dengan engkau, ketika aku memanggil engkau, coba kau renungkan, apakah aku tidak bertanggung jawab akan hidupmu? Dan hari ini kita perlu bertanya kembali dalam diri kita sendiri. Apakah dalam pengiringan Tuhan dalam situasi yang sulit ini, komitmen kita sedang luntur? Komitmen akan teruji di saat-saat kita sedang mengalami kesulitan. Apakah kita tetap percaya kepada Yesus, bersandar kepada firman-Nya, berpegang pada aturannya. Dan hari ini Tuhan ingin kebutuhan khusus kita terpenuhi, yaitu kita meningkatkan komitmen hidup kita di dalam iman kita, pengiringan kita akan Kristus. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun kesulitan kita, tidak ada alasan kita meninggalkan komitmen kita di dalam pengiringan akan Yesus. Next, yang kedua. Kebutuhan khusus kita yaitu tentang kasih. Dikatakan ayat 5 demikian. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak. Dalam kisah ini mereka belum tahu yang datang di pantai itu Yesus. Seolah-olah Yesus menyamar sebagai seorang yang sedang akan membeli hasil tangkapan ikan. Tetapi orang-orang ini menjawab, kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak menangkap apa-apa. Dan itu pun belum di tepi pantai. Kurang lebih 200 sasta jaraknya. Lalu Yesus mengatakan, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Kadang-kadang dalam kesulitan hidup hanya masalah makan dan minum, kita menganggap Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Kalau terlambat Tuhan mengirimkan berkat-Nya dalam hidup kita, kita mengatakan Tuhan tidak sayang lagi kepada aku. Sapaan Yesus, hai anak-anak, ini sapaan yang jarang diungkapkan oleh Yesus. Namun dari kebangkitan, dalam penampakan yang ketiga kali kepada murid-muridnya ini, Yesus menggunakan kata, hai anak-anak. Ini bicara apa next? Ya. Oke, boleh dienterkan. Ya. Yang pertama, ini bicara masalah hubungan kekeluargaan. Yesus sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Dia menempatkan murid-muridnya tidak hanya sebagai murid, dia tidak hanya menempatkan sebagai Tuhan dan pencipta, tetapi ini mengingatkan betapa erat hubungan di dalam keluarga mereka. Yesus memang bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Tapi Yesus sedang menempatkan dirinya bagaimana dia punya keintiman
dengan orang-orang yang percaya kepada Dia. Apakah hari ini Anda kehilangan keintiman dengan Tuhan hanya perkara kebutuhan hidup Anda tidak seperti hari-hari lalu, mungkin sebelum hari-hari kita tertimpa corona, musibah, permasalahan, mungkin di PHK, kehilangan pekerjaan, atau sedang bangkrut usaha kita. Apakah ini yang akan memisahkan hubungan intim saudara, hubungan kekeluargaan dan kedekatan Anda dengan Yesus? Tapi di tengah kegagalan mereka, Yesus tetap menyatakan, "Hai anak-anak." Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada api dan arang di atas ikan dan roti. Murid-murid ini mulai berpikir, besok apa yang akan saya makan? Rupanya Tuhan gak peduli lagi, karena Dia gak hadir di tengah-tengah kita. Di sini sebetulnya Yesus sedang mempersiapkan jemaat, mempersiapkan anak-anak Tuhan ini, murid-murid ini, konsep imannya harus mulai berubah. Kalau dulu Yesus ada terus secara fisik bersama-sama dengan mereka, siang malam ada di tengah mereka, sehingga kalau hari ini belum ada yang dimakan, besok pasti Tuhan sediakan. Tapi konteks hari ini Yesus sedang mengajar bahwa Dia juga Tuhan yang maha hadir, sekalipun Dia sekarang tidak bisa dilihat secara mata. Beda memang dengan Lazarus. Ketika dibangkitkan, tubuh Lazarus gak bisa disembunyikan. Semua orang bisa melihat tubuh Lazarus. Beda dengan tubuh Yesus setelah kebangkitan. Tubuh Yesus tidak bisa dilihat oleh semua orang, karena Yesus sudah memakai tubuh kemuliaan. Dan yang bisa melihat tubuh Yesus hanya kepada orang-orang di mana Yesus berkenan menampakkan dirinya. Sebab itu hari ini kita mau belajar. Yesus Tuhan sudah memakai tubuh kemuliaan, tetapi bukan berarti Dia berpisah dengan murid-muridnya. Dia penuh kasih sayang. Dia peduli akan kebutuhan dan kesulitan hidupnya. Coba kalau Dia percaya karena Yesus yang menyuruh ke Galilea, karena Dia sudah taat, tetapi mereka kurang mengasihi Yesus, sehingga mereka kurang sabar menanti Yesus. Lalu Dia mencoba mencari jalan keluar atas kesulitannya sendiri. Coba kalau Dia tahan untuk malam itu, sore itu tidak pergi untuk mencari ikan, Dia bisa tidur tenang dengan iman dan percayanya karena Tuhan mau datang menemui dia. Murid ini tidak akan harus bersusah-susah untuk pergi menelayan, dia mencari ikan. Buktinya apa? Ketika murid-murid ini belum bertemu dengan Yesus, di pantai Yesus sudah menyiapkan arang. Api arang sudah tersiap di sana, bahkan ada ikan bakar di sana, bahkan ada roti di sana. Menunjukkan apa? Yesus itu maha tahu. Yesus bertanggung jawab. Yesus penuh kasih sayang atas hidup saudara dan hidup saya. Sering kita lupa kalau sudah kebutuhan hidup mepet, kalau sudah besok mungkin gak ada yang kita lihat lagi bisa untuk kita makan dan memenuhi hidup kita. Kita jadi panik. Kita jadi lupa bahwa Yesus itu berkuasa, menyatakan mujizatnya, menyatakan pertolongannya. Apakah hari ini Anda juga percaya? Sebab itu kebutuhan tentang kasih itu perlu kita miliki hari-hari ini dalam hidup kita. Hari ini kita diyakinkan, apapun keadaan kita, lihatlah dengan iman kita, Yesus mengasihi kita. Karena dia sudah mati rela, disalibkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau dosa saja, di mana orang gak bisa menebus dosa kita, Yesus sudah bayar lunas atas itu semua itu. Apalagi masalah hidup, kebutuhan hari lepas hari di dalam dunia ini. Yesus sanggup menolong Anda dengan cinta kasihnya, dengan kelembutannya. Dia tahu kebutuhan Anda. Dia tahu apa yang Anda rindukan di dalam hidup ini. Sebab itu, hari-hari ini jangan kehilangan kasih kita akan Kristus. Yang ketiga, kebutuhan khusus kita apa, saudara? Yang terakhir di sini, kebutuhan tentang kesetiaan. Dikatakan ayat yang ke-15, 21. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Simon sekarang tahu Yesus mengasihi hidup mereka semua. Sekalipun hari itu mereka kehilangan, mungkin tidak memiliki lauk pauk. Buktinya Tuhan sudah menyediakan apa yang diperlukan, lebih dari yang dibutuhkan. Hari ini mereka sedang sesungguhnya hilang tentang kesetiaannya. Bicara kesetiaan ini bicara tentang keintiman akan kasih seorang satu terhadap yang lain. Bukti seseorang mengasihi dengan yang lain adalah dibuktikan dengan kesetiaannya. Yesus sudah membuktikan dia sangat setia. Dia sangat setia. Sebab itu, next bisa ditampilkan dulu sebentar ya. Ya, mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mereka disuruh mendahului Yesus ke Galilea. Supaya mereka sebetulnya bagaimana dia untuk meresponi cinta kasih Kristus. Tapi hari itu kasih kesetiaan mereka mulai bimbang dan ragu untuk diwujudkan. Sehingga dia mencoba untuk melampiaskannya dengan menghidupkan masa lalunya sebagai nelayan. Tapi Yesus mengatakan kasih tidak akan ada ketakutan. Yesus sudah mengasihi murid-murid ini. Dia merelakan dan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Agar mereka punya masa depan. Dia punya pengharapan, dia punya surga yang mulia. Dan sekarang Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini berarti Yesus sedang bertanya, apakah di dalam kasihmu itu ada kesetiaan untuk aku? Yohanes 17:26 mengatakan, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku tidak akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ketika Yesus belum disalibkan di Taman Getsemani ada 10 permintaan Yesus kepada Bapanya. Dan permintaan yang terakhir itu dia meminta supaya kasih Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu ada di dalam murid-muridnya. Karena cinta kasih Bapa yang ditaruh di dalam Yesus itu membuat Yesus punya pengorbanan. Berani berkorban, berani mati dan memberikan semuanya untuk murid-muridnya. Dan hari ini Yesus menanyakan ulang tentang kesetiaan Petrus yang mengatakan aku mengasihi engkau. Apakah hari ini kita juga menjadi orang-orang yang memiliki ketaatan dan kesetiaan di dalam kasih kita? Karena ujian di dalam kasih itu adalah di dalam kesetiaan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah hari ini kita tetap masih setia di dalam keadaan kita? Baik suka dan duka. Baik di dalam keadaan senang, apakah kita menjadi orang yang tetap setia? Sebab itu ketika ada pernikahan di gereja, ketika calon suami istri yang sedang akan diberkati membuat sebuah janji. Janji apa yang diikrarkan? Janji tentang kesetiaan, baik di dalam suka dan duka. Dan hari ini Yesus juga bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kesetiaan kita perlukan di dalam hidup ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Rupanya untuk setia dalam situasi yang sulit itu tidak mudah. Rupanya untuk setia di dalam situasi yang menekan hidup ini tidak mudah. Tapi bukankah Yesus sudah berdoa? Seperti Bapa yang sudah memberikan kasih-Nya dalam hidupnya. Dan Yesus sudah mendoakan murid-muridnya agar kasih itu ada di dalam diri saya juga di dalam diri saudara. Melalui kasih inilah kita akan bisa berjalan dengan kesetiaan yang daripadanya. Dan kita belajar daripada Yesus yang sudah setia mengasihi kita. Amsal 19, ya bisa tampilkan, ayat 22 mengatakan, sifat yang diinginkan oleh seseorang adalah kesetiaannya. Kesetiaannya. Sifat yang diinginkan oleh seseorang adalah kesetiaannya. Lukas 16 ayat 10 juga mengatakan demikian. Barang siapa
setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak setia dan tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Apakah hari ini kita sedang menjadi dan kedapatan orang-orang yang setia? Setia akan janjinya Tuhan yang kita pegang dan kita lakukan. Kita setia akan cinta kasih Yesus yang juga kita aplikasikan di dalam hidup kita. Kesetiaan akan bisa teruji tatkala datang masa yang sulit, datang masa yang sukar. Dan murid-murid hari ini mereka rupanya gagal untuk setia menanti Tuhan. Padahal tinggal semalam besok pagi Yesus datang menjumpai dia. Tapi malam itu, sore itu dia tinggalkan Yesus. Sehingga harus Yesus yang mencari dia pagi-pagi di pantai. Dengan keadaan galau, dengan keadaan muridnya yang sedang kelaparan. Tapi Yesus menanti dengan kesetiaannya. Apakah engkau punya lauk pauk, hai anak-anak? Dan Yesus sudah menyediakan semuanya itu. Yesus setia karena dia yang memanggil murid-murid. Yesus setia karena dia yang sudah berkorban dan menebus para murid-muridnya. Dan kesetiaannya tidak perlu kita ragukan. Tapi permasalahannya hari ini, apakah kesetiaan kita juga bisa diandalkan ketika Yesus datang untuk menjumpai kita. Ketika Yesus datang untuk menemui kita. Hari ini, apakah kita juga kedapatan sebagai orang yang setia? Ya, penting sekali saudara. Ya. Saya melihat ada hal yang indah di dalam satu yang dituliskan oleh artis terkenal yang baru meninggal namanya Didi Kempot. Ya. Dan lagunya ini sangat terkenal sekali. Ya, dia mengatakan demikian. Ya. Katanya di dalam satu lagu itu dia katakan, dia sudah berjanji, dia pergi tidak lama-lama. Dia berjanji pagi pergi dan sore pulang, dia katakan. Tapi ternyata ya, sampai hari ini dia pergi tidak kembali. Dan di lagu itu Didi Kempot mengatakan, saya akan menanti sampai dia kembali kapanpun dia datangnya. Hari ini Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan hari ini sedang kita peringati Tuhan sedang menampakkan kepada 7 muridnya di Galilea. Tetapi mereka rupanya sedang tidak setia menanti janji pertemuan itu. Tetapi kasih setia Tuhan mempertemukan mereka. Next, ada satu ayat dikatakan demikian, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan adalah setia. Sungguh luar biasa di dalam peristiwa kebangkitan yang diperingati hari ketiga ini, Yesus menampakkan diri ketiga kalinya ini. Yesus membuktikan dia Tuhan yang setia. Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan para murid-muridnya. Sebab itu ada 3 kebutuhan khusus yang perlu kita simpulkan pada pagi hari ini. Next. Ya. Ketika Yesus menampakkan diri, satu kebutuhan khusus kita hari ini adalah kita perlu menjadi orang-orang yang lebih berkomitmen di dalam panggilan kita, di dalam hidup kita, di dalam membangun iman kita. Karena hari-hari yang sulit itu bisa melunturkan komitmen kita, bisa mendegradasikan komitmen kita. Yang kedua, dari penampakan Yesus kepada 7 muridnya, yang ketiga kali ini, satu, pembelajaran tentang cinta kasih. Tuhan yang sudah rela memberikan nyawanya mati dan telah membuktikan dia Tuhan dan telah menang. Tapi di tengah kebutuhan yang sulit, di tengah kekurangan hidup, kasih kita bisa luntur kepada Yesus. Sebab itu hari ini, jika Tuhan belum menolong kita, jika kita sedang mengalami kesulitan, jangan pernah menganggap Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Karena sebelum saudara dan saya mengasihi Yesus, Yesus lebih dahulu sudah mengasihi dan dia sudah mati menebus dosa-dosa kita. Yang terakhir, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Apapun pergumulan dan kesulitan kita, dalam kebangkitan Yesus ini membuktikan kita patut menjadi orang yang setia.
Karena ujian kesetiaan itu akan terbukti saat kita di dalam penderitaan, saat kita di dalam kesulitan, saat kita di dalam kebimbangan dan keraguan. Adakah kita menjadi orang-orang yang setia di dalam panggilan dan pengirian kita akan Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan menolong dan berkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang sudah menang dan bangkit dari kematian. Sehingga kami orang yang berdosa ini punya pengharapan, punya masa depan yang pasti di dalam Engkau. Hari ini jika ada di antara Bapak Ibu yang sedang di rumah, mungkin Anda sedang menghadapi masa sulit hari ini tentang kebutuhan hidup. Seperti Petrus dan kawan-kawan itu realita. Dan dia sedang mengalami kekurangan. Dia sedang mengalami takut apa besok yang harus saya makan. Sebab itu dia mencoba dengan kekuatannya untuk keluar dari kesulitan. Mencoba dengan kekuatannya bersama teman-temannya. Dia mencoba untuk bisa mencukupi, untuk bisa mengatasi segala permasalahannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi sepanjang malam itu perhatikan, dia gagal. Apapun yang sedang kita rancang, kita kerjakan tanpa melibatkan Yesus. Dan rancangan Yesus itu ujung-ujungnya kita kecewa. Hari ini sebelum kekecewaan Anda berlanjut dan lebih dalam, mari kita koreksi diri kita. Belajar bersandar, bertanya kepada Tuhan. Ketaatan saja tidak cukup, tapi kita butuh kesetiaan. Sebab itu sifat yang diinginkan oleh Tuhan, kesetiaan itu ada dalam diri kita. Karena kesetiaan juga akan menguji sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Karena kesetiaan akan menguji sejauh mana saudara dan saya ada dalam pengiringan Tuhan. Sebab itu jangan pernah khawatir. Karena ketika Petrus dipanggil pertama kali, melihat mujizat menangkap ikan itu, Yesus mengatakan jangan takut. Dan saat itu mereka meninggalkan semuanya, mengikut Tuhan. Meninggalkan semuanya apa? Meninggalkan jalannya, meninggalkan masa lalunya, meninggalkan kekuatannya sendiri, meninggalkan kehebatannya sendiri. Dan mulai hari itu setelah Yesus disalibkan dan Yesus baru menampakkan diri, murid-murid ini lupa mengulang kesalahan yang sama. Mari hari ini supaya kita juga tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam hidup kita. Kita sandar pada Tuhan. Hari ini minta pertolongannya. Hari ini kita minta tuntunannya. Percayalah, kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Percayalah bahwa kekhawatiran tidak bisa memperpanjang usia kita, kesehatan kita. Tetapi hanya bersandar di dalam kasih Kristus, kita punya kekuatan yang baru. Di dalam Kristus kita punya pertolongan. Apa yang tidak pernah terpikirkan, itu Tuhan sediakan melampaui segala kebutuhan kita. Dia hanya membutuhkan ikan, tapi Yesus sudah menyiapkan, ada bara api, ada ikan, bahkan ada roti di dalamnya. Artinya apa? Persediaan Tuhan cukup untuk saudara dan saya. Kuasa Tuhan cukup untuk mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan Dia sanggup menolong saudara dan saya jauh dari apa yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami rindu jika antara ada di jemaat Tuhan yang sedang galau, sedang takut, bahkan iman percayanya sudah mulai luntur, hari ini dibangkitkan kembali. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli akan saudara, dan Tuhan turut campur tangan dalam permasalahan saudara. Jadilah kita hari ini orang-orang setia. Seperti Tuhan kita, Tuhan yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Kini firman ini dimeteraikan oleh Roh Kudus dan kami diberi kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin.
Haleluya. Kita percaya kita semua diberkati oleh hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Joko. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Joko, yang begitu luar biasa memberkati setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan suci kuduskan persembahan ini biar dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kekuatan dan gunung batu buat setiap kita. Amin. 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 Yes. Yes, Lord. Haleluya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Thank you Jesus. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Yesus. Yes. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Joko untuk menutup kita dalam doa berkat pada hari ini. Mulai minggu ini, ibadah Agape Kids Samarinda dapat diikuti melalui grup orang tua Agape Kids yang berada di grup WhatsApp, dikemas dengan menarik untuk mengajak anak Anda memuji dan mendengarkan firman Tuhan selama berada di rumah. Ibadah Youth Reviews akan dialihkan menjadi ibadah online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk saudara yang ingin bergabung dalam ibadah Youth, bisa langsung mendapatkan ID-nya melalui grup WhatsApp ataupun akun Instagram Youth Reviews. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 8355599902 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ataupun ShopeePay. Kita tadi penghujung rangkaian ibadah kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita menerima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk para pelayan-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau terus menolong setiap hamba-hamba yang sudah melayani, diberi kekuatan, kesehatan. Bahkan kami jemaat-Mu, sepanjang minggu ini kami diberi pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam Tuhan. Sebab itu sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi ini, biarlah jemaat Tuhan menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang sempurna daripada Allah Bapa kita, yang sudah mengutus Yesus Kristus yang telah mati. Dan hari ini kita sedang menggali, sedang kita merenungkan tentang penampaannya dari kebangkitan yang ketiga kali kepada 7 muridnya di Galilea. Dan hari ini kami telah menerima berkat itu. Dan biarlah di dalam Allah Roh Kudus yang terus menolong, memampukan saudara dan saya untuk punya komitmen dalam hidup ini, untuk kita punya cinta kasih yang lebih dalam, dan kita memiliki kesetiaan di dalam hidup dan panggilan kita. Di situasi yang sulit sekalipun, bahwa Tuhan sudah mati dan mengampuni dosa kita, dan kita punya pengharapan di atas kemenangannya, dan berkat kita hari ini melimpah. Dan Dia yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia juga akan mencukupkan segala kebutuhan dan kesulitan hidup kita dalam pertolongannya yang ajaib. Mengalir mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.